Halo guys, masih bersama saya Ilham Subhana, dan di video kali ini saya masih tetap menjelaskan tentang robot vakum ya. Yang di depan kalian ini ada T10 Plus, ada T10 Omni, dan X1 Omni. Nah, tapi untuk yang kali ini kita akan bahas yaitu seri T10 Plus. Nah, kira-kira kelebihan dari T10 Plus ini apa saja ya? Mari kita simak videonya. Nah, ini dia yang di depan kalian adalah Debot T10 Plus. Kenapa kok ada tambahan plus di belakangnya T10? Kan ada T10 dan T10 Plus. Perbedaannya hanya di AS. AS itu yang ini ya, ini dia nih. Nah, itu adalah AS atau Auto Empty Station sebutannya. AS-nya ini berfungsi selain untuk ngecas juga untuk tempat pengumpulan sampah atau debu yang telah dikumpulkan oleh si robot tersebut. Karena kan di dalam robot ini itu ada yang namanya dustbin. Dustbin itu kalau misalnya kita nggak punya AS, semuanya itu akan terkumpul di dustbin. Namun kalau sudah ada AS-nya, yang dari dustbin akan ditransfer ke dalam dust bag yang ada di dalam auto empty station ini. Jadi teman-teman nggak usah lagi yang namanya ngebuang sampahnya atau kotoran yang ada di dalam dustbin. Dustbin itu yang seperti ini ya. Nah, ini dia dustbin. Ini dustbin yang ada di dalam robot tersebut. So, kalau misalnya kita nggak punya AS, nah kita harus ngebersihin ini setiap hari. Harus ngebersihin ini setiap hari, karena kan otomatis si robot ini kalau misalnya dipakai tiap hari ya, kita juga mau nggak mau harus membersihkan area dustbin ini setiap hari juga, ngebuang ya. Karena kalian sudah punya AS atau empty station, jadi kalian nggak perlu lagi ngebuang sampah atau kotoran yang ada di dalam dustbin ini setiap hari. Bisa 1, 2, atau 3 bulan sekali, tergantung kapan lamanya atau kapan penuhnya kantung sampah atau dust bag yang ada di dalam si empty station. Ini dia untuk dust bagnya. Nah, ini adalah dust bag yang ada di dalam empty stationnya. Jadi kotoran yang ada di dalam dustbin ini akan ditransfer langsung ke dalam dust bag. Nah, setelah si robot ini berkeliling atau membersihkan area lantai, dia akan ngepel sama vakum juga. Nanti setelah dia balik ke AS-nya ini, itu akan langsung ditransferkan ke sini atau divakum lah ke dalam dust bag-nya. Oke, itu pembahasan untuk AS-nya ya. Jadi plusnya itu ada tambahan AS atau Auto Empty Station. Tapi kalau misalnya dia buat T10 aja, berarti hanya robotnya aja dan docking charging. Nah, untuk kelebihan dari T10 ini, yang pertama, kalau yang lain, robot-robot yang lain tuh bagian tutupnya ini dia bukan magnetik, tapi ini sudah magnetik ya, dan bisa dibuka semuanya. Kalau yang lain kan dia akan ngelipet atau setengahnya di sini. Jadi pas buka, nah ya jadi ngelipet begini ya. Kalau ini enggak, jadi kebuka semuanya. Nah, untuk di bagian atas, kita lanjut ke bagian atas dulu. Untuk di bagian atas, di sini ada tombol on off-nya. Ini ada tombol on off, dan di sini ada tombol reset sekaligus tombol untuk mengkonekkan dia ke WiFi atau ke handphone kita ya. Jadi setiap pembelian robot ini teman-teman itu diharuskan mendownload aplikasinya, karena fitur-fiturnya itu bisa kita pakai, kita gunakan di dalam aplikasinya tersebut. Contohnya seperti vakumnya, daya hisapnya itu mau yang standar sampai maksimal, untuk kebasahan lantainya juga atau airnya juga bisa kita pilih, dan ada fitur schedule juga untuk penjadwalan kapan saja dia akan membersihkan area lantai. Enaknya seperti itu kalau punya aplikasinya. Kalau misalnya kalian lagi di luar rumah kan, kalian bisa langsung mengoperasikan si robot ini menggunakan handphone. Nah, untuk ini adalah untuk sensor untuk identifikasi area ya. Jadi sensornya ini pasti berputar setiap saat pada saat dia membersihkan atau pada saat dia mapping. Nah, untuk ini adalah tombolnya juga. Ini udah touchpad ya. Ini udah touchpad. Jadi kalau yang lain kan biasanya tombol nih tinggal ditekan, ada tekanan ya. Kalau ini hanya disentuh aja. Nah, fungsinya ini ada 3. Satu untuk play. Pada saat kita klik dia akan play. Terus atau si robot ini langsung akan bergerak untuk membersihkan area.
pada saat si robot itu bergerak, kita klik lagi, ini akan mempause, jadi robot itu akan terdiam. Kemudian kalau misal kita mau membalikan dia ke docking chargingnya atau ke empty stationnya ini, kita tahan tombolnya ini sekitar 3 detik, dia akan langsung balik ke empty station. Atau karena robot T10 ini dia sudah menggunakan AIV ya, tentunya dia sudah mempunyai voice assistant juga, namanya Yiko. Nah, ini kan udah pakai AI ya. Itu kalau yang belum tahu, itu AI itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang dimana di sini udah tersemat otak atau dia udah cerdas lah ya dibanding robot yang lainnya yang belum menggunakan AI. So jadi pada saat kita bilang oke Yiko, dia akan membalas ucapan kita, misalnya I'm here, ya saya di sini, kalau misalnya untuk pakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita mau quick mapping, ya nanti dia, kalau kita oke Yiko quick mapping, dia akan memulai untuk mapping area, atau oke Yiko start cleaning, oke Yiko back to recharge, kayak gitu. Nah dia akan sesuai ngikutin perintah kita. So makanya dari itu kalian harus download aplikasinya kalau yang mempunyai robot T10 ini ya. Semua robot lah kalian harus punya aplikasinya. Untuk area yang ada yang dia cakup ini yaitu sampai di 200 meter persegi, namun bisa lebih ya, tergantung area rumah kalian nih banyak perintilan nggak, maksudnya di situ banyak benda-benda yang ngebuat alurnya dia jadi lebih lambat gitu cara kerjanya, karena itu akan menghambat ya. Nah kemudian di sini juga ada kamera ini. Oke, bagian sini udah ada kamera. Nah, kamera ini berfungsi sebagai security juga. Yang pertama, kalian bisa lihat secara real time kondisi rumah melalui kameranya dia. Kemudian kalian juga bisa memvideokan menggunakan kameranya dia, memfoto juga sama menggunakan kameranya dia. Dan robot ini juga bisa kalian kontrol di aplikasinya. Jadi semacam mobil-mobilan remote control. Nanti di situ ada virtual tombolnya untuk memajukan, memundurkan atau ke kiri atau ke kanan. Jadi sesuka-suka kalian ya. Dan juga bisa melakukan panggilan di sini, maksudnya kita bisa mendengar area isi rumah kita, ruangan kita di handphone kita. Misalnya teman-teman lagi di luar kota, kalian pengen tahu nih ada kejadian apa sih di rumah, ada suara-suara aneh nggak sih di rumah. Nah kalian bisa menggunakan mode panggilan ke robot ini. Jadi kalian bisa mendengarkan suara area di rumah kalian dan juga bisa melihat kondisi area rumah kalian. Nah untuk robot ini juga dia sudah bisa menggunakan 2 lantai sekaligus ya. Jadi teman-teman yang punya rumahnya 2 lantai juga bisa. Jadi lantai 1 dan lantai 2 juga bisa ya. Dan ada beberapa hal yang mungkin teman-teman belum tahu nih cara mappingnya dia. Nah cara mappingnya dia ini beda dengan yang lain ya. Kalau yang udah pakai AI itu beda tentunya. Kalau yang udah pakai AI, dia hanya mengitari saja. Jadi pada saat misal di ruangan ini, dia hanya mengitari saja, mengitari pinggir-pinggiran ya, area rumah kita atau ruangan kita, tanpa harus dia mengelilingi lagi area tersebut. Jadi cepat. Untuk area 50 meter persegi aja itu bisa sekitar 6 menit atau 10 menit, tergantung dari banyak halangan yang ada di area kalian. Nah, jadi contohnya ini dia. Misalnya area sini ya. Jadi si robot ini hanya pinggirannya saja. Habis itu udah selesai, dia akan langsung balik lagi ke stationnya. Beda halnya dengan series di bawahnya dia, misal kayak T9 ataupun N8 Pro yang sudah ada fitur mappingnya. Dia pertama itu mengelilingi pojokannya dulu atau pinggirannya, kemudian dia akan mengarsir atau membolak-balik setengah bagian tengahnya. Nah itu akan memakan waktu jauh lebih lama. Beda halnya ketiga robot ini, karena 3 robot ini sudah menggunakan fitur AI, jadi mereka hanya mengidentifikasi area pinggirnya saja, jadi tidak mengarsir atau tidak menyeluruh
di ininya, di mappingnya ya, dan itu jauh lebih cepat karena tadi dia udah ada fitur AI atau artificial intelligence. Itu yang memudahkan kita dalam memapping ruangan rumah ya. Jadi teman-teman gak usah lama lagi menunggu robot ini selesai untuk mapping. Nah, cara pengepelannya ini dia. Cara pengepelannya ini dia menggunakan Osmo 2.0, yang dimana area bawahnya ini cara ngepelnya ini. Nah ini, oke, cara ngepel ini si lap akan bergerak, jadi menggosok lantai tersebut, jadi scrubbing ya, jadi seperti ini. Nah kita contohkan aja langsung ya. Saya pasang, oke, kita pasang dulu. Bentar, saya hidupkan dulu. Kalau area bawah mungkin kalian udah pernah tahu juga ya, area bawahnya. Nah itu untuk bagian vakum, ada untuk side brush yang ini, itu untuk bagian sapunya dia. Pertama kita hidupkan dulu robotnya tersebut. Oke. Jadi kalian akan lihat cara dia ngepel itu scrubbing atau menggosok layar lagi, lantainya maksudnya, bukan layar. Oke, dia baru jalan, kita coba menghidupkannya ya. Ini saya coba di dockingnya dulu, kita akan coba. Start moving. Please make sure there is sufficient water in Osmo Pro reservoir. Oke, nah dia sudah mulai berjalan. Oke, kita tunggu sebentar. Start charging. Turning on. Nah, untuk cara ngepelnya seperti itu. Jadi scrubbing. Jadi bagian platnya itu di bawah dia bergerak mengepres bagian lantai dan juga menggosoknya ya, secara sebutan gampangnya lah ya. Dan untuk bagian pengepelan ini juga kalau misal teman-teman pengennya dia cuma untuk vakum aja, itu ada tambahannya juga namanya air freshener. So jadi cara kerjanya dia itu hanya memakum atau menyapu aja ya, jadi nggak ada sistem pengepelannya, karena itu akan kita ganti dengan air freshener. Dan di dalamnya juga udah ada ini pengharum ruangannya juga. Nah, untuk robot ini dari tahun 2020 dari brand Finco ini sudah terjual sekitar 22 juta ya di seluruh dunia. Dan ini robot udah cukup cerdas ya, karena yang namanya udah pakai AI udah otomatis sudah punya kecerdasan, karena kecerdasan buatan lah. Jadi semakin sering digunakan robot ini dia akan semakin pintar, karena kan dia belajar dari setiap sudut ruangan, jadi dia akan lebih cepat mengenali objeknya juga, seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, kayak saya bagikan nih tentang si T10 Plus ini. Bedanya apa dengan T10? Hanya membedakan itu stationnya ya. Jadi Debo T10 itu tanpa station atau auto empty ini, tanpa ini kalau yang T10. Jadi teman-teman hanya dapat chargingnya aja ya. Nah, fungsinya tadi yang kita bahas, auto empty ini untuk mentransfer kotoran yang ada di dalam dustbin ke dalam dustbagnya dia sini ya. Jadi ini kapasitasnya sekitar 2,5 liter. Nah, untuk pembuangannya ya tergantung nanti kapan dia akan penuhnya. Bisa 1 atau 2 bulan sekali kita ngebuang kotoran yang ada di dalam dustbagnya tersebut. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ke kalian, dan terima kasih yang udah mau nonton. Bantu juga nih di apa namanya jadi tolong bantu juga di like dan juga di share, kemudian di follow ya, di subscribe lah kalau untuk di YouTube ya. Untuk channel YouTube RPA ini
Semoga dapat membantu buat teman-teman yang mempunyai robot vakum, terutama brand Ecopex ya. So next di video selanjutnya.